saya Alberto Lesin. Saya peserta diklat PMG Ahli Angkatan 43 di lingkungan BMKG. Asal UPT Stasiun Geofisika Sumba Timur. Saksikan video presentasi karya tulis ilmiah saya di video berikut. Baik, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume paper saya. Di sini paper yang saya ambil dengan judul relokasi gempa bumi di zona transisi Sunda Banda Indonesia menggunakan metode double difference. Paper ini ditulis oleh FRT Saputra dan di-upload di International Symposium of Frontier of Applied Science pada tahun 2019. Nah, sebelum saya mempresentasikan hasil resume saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Alberto Lesin, pendidikan terakhir saya D4 Geofisika STMKG, lulusan tahun 2020, asal UPT Stasiun Geofisika Sumba Timur. Saya merupakan peserta diklat PMG Ahli Angkatan 43. Selanjutnya, outline atau garis besar yang akan kita bahas di sini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang selanjutnya hasil dan pembahasan, kemudian ada kesimpulan. Kita langsung masuk saja ke pendahuluan. Seismisitas yang terjadi di daerah selatan Indonesia merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas. Seperti daerah di zona transisi Sunda Banda. Zona transisi Sunda Banda ini merupakan daerah transisi antara busur Banda dan busur Sunda. Busur ini terjadi karena adanya tumbukan atau subduksi lempeng tektonik. Nah, berbicara tentang zona transisi Sunda Banda, tidak terlepas dari kita berbicara tentang Pulau Sumba. Nah, Pulau Sumba ini banyak ahli yang mengatakan bahwa berasal dari benua Australia, ada juga yang mengatakan dari benua Asia, dan juga ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa Pulau Sumba ini merupakan pulau yang terbentuk dari dasar laut. Nah, jika dilihat dari seismisitasnya sendiri, Pulau Sumba ini merupakan daerah yang sangat rawan terjadinya gempa bumi. Daerah yang memiliki seismisitas gempa bumi yang tinggi, baik gempa bumi dangkal, gempa bumi menengah, maupun gempa bumi dalam. Nah, jika dilihat dari seismisitas yang terjadi di Pulau Sumba sendiri, terlihat bahwa seismisitas terjadi lebih banyak di daerah Sumba bagian barat, sedang dari penulisan dari paper ini bertujuan untuk relokasi hipocenter gempa bumi di wilayah penelitian untuk mendapat hipocenter yang lebih akurat guna mengetahui karakteristik gempa di zona transisi Sunda Banda. Selanjutnya untuk metode penelitian, di sini metode penelitian yang dipakai yaitu metode double difference. Double difference sendiri merupakan metode yang menggunakan asumsi jika jarak antara kedua hipocenter gempa lebih kecil dari jarak antara pasangan gempa dan stasiun, kedua gempa akan memiliki jalur rambat yang sama. Ini merupakan salah satu metode untuk melakukan hipocenter gempa bumi, melakukan relokasi hipocenter gempa bumi. Nah, untuk data yang saya pakai, saya ambil dari Pusat Seismologi Internasional atau International Seismology Center. Itu data waktu kedatangan atau arrival time gelombang P dan S untuk periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2016. Nah, di sini kita langsung masuk ke hasil dan pembahasan. Sebanyak
593 data yang saya download, dan ketika dilakukannya relokasi hipocenter, hanya sebanyak 585 peristiwa gempa bumi berhasil direlokasi menggunakan metode double difference, sedangkan 8 gempa lainnya tidak memenuhi parameter untuk dilakukannya relokasi hipocenter. Dari hasil yang didapat, terlihat bahwa data gempa bumi yang telah dilakukan relokasi hipocenter menunjukkan RMS yang baik atau mendekati nol. Kita lihat pada grafik yang ditunjukkan, terlihat bahwa RMS yang didapat setelah dilakukannya relokasi hipocenter menunjukkan nilai yang kecil atau nilai yang mendekati nol. Selanjutnya untuk sebaran seismisitasnya sendiri, dilihat pada dua gambar yang ditunjukkan. Gambar sebelah kiri merupakan gambar sebelum dilakukannya relokasi hipocenter, dan gambar yang di sebelah kanan merupakan gambar sesudah dilakukannya relokasi hipocenter. Nah, dilihat bahwa hasil yang didapatkan setelah dilakukannya relokasi hipocenter, sebaran gempa bumi lebih padat dan lebih akurat. Dilihat pada gambar sebelah kanan bahwa gempa-gempa lebih banyak padat di daerah wilayah Sumba Barat, sedangkan untuk yang sangat kecil. Selanjutnya yang dilakukan adalah cross section untuk melihat sebaran gempa terhadap kedalaman. Nah, ini merupakan gambar 7 garis penampang seismisitas di zona transisi Sunda Banda untuk melihat sebaran gempa bumi yang terjadi terhadap kedalaman. Untuk hasil yang didapatkan dari 7 cross section yang telah dilakukan, terlihat bahwa gempa-gempa berhasil direlokasi dan terlihat ada kekosongan gempa atau seismic gap yang terjadi di beberapa kedalaman. Dari hasil yang didapat di sini dilihat bahwa ada 2 pola yang terjadi di sini. Jika kita lihat dari gambar-gambar yang sudah dihasilkan, yang pertama, pada kedalaman 100 sampai 300 km di bawah permukaan, terjadinya seismic gap. Hal ini diperkirakan karena adanya slab window atau adanya retakan yang terjadi di slab subduksi sendiri yang diakibatkan tekanan yang dihasilkan dari subduksi itu sendiri. Pola yang kedua kita lihat di kedalaman 240 sampai 400 km. Nah, seismic gap ini terjadi menurut beberapa ahli yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu, contohnya Kirby dan kawan-kawan. Hal ini mencatat tidak adanya gempa bumi antara kedalaman 300 dan 500 sampai 500 km. Nah, untuk peneliti selanjutnya yaitu McCaffrey dan kawan-kawan juga menjelaskan bahwa ini merupakan seismic cosines pada kedalaman menengah di bawah Laut Sawu adalah dikarenakan detasemen atau retakan slab bagian bawah yang karenanya merupakan slab window juga. Nah, sedangkan untuk Isaac dan Molnar menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh transisi tegangan dari tegangan ekstensional ke tegangan kompresi dalam slab subduksi. Selanjutnya kemudian kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari paper yang saya resume di sini adalah yang pertama, adanya kerenggangan seismisitas yang terjadi di kedalaman antara 240 dan 400 km yang diperkirakan karena transisi tegangan dari ekstensional ke kompresi dalam lempeng subduksi dan juga seismic gap dalam kisaran kedalaman 100 sampai 300 km pada slab subduksi dari bujur 120 sampai ke 121,5 bujur timur yang diduga karena detasemen atau robekan lempeng dari bagian bawah yang karenanya mewakili slab window. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan di sini. Setelah ini untuk para teman-teman yang ingin bertanya mengenai presentasi yang saya bawakan, saya persilakan.
Pak Alto, dengar suara Ya, saya, Pak? Sebentar Pak De. Sebentar saya mau, ini gimana ya? Buat munculin videonya lagi. Video? Iya. Untuk stop share gimana ya? Oh, oke, udah. Oke. Silakan Pak Dede yang mau bertanya. Jadi izin Pak, mau nanya. Tadi kan di kesimpulan Anda mengatakan bahwa terjadi seismic gap di kedalaman 200 hingga 400 km. Nah, hal apa yang menyebabkan seismic gap tersebut? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Oh, baik. Ini mungkin saya jawab atau langsung saya jawab aja ya. Nanti baru saya buka sesi kedua pertanyaannya. Oke, boleh Pak. Tadi di kesimpulan saya menyatakan bahwa adanya seismic gap di kedalaman 240 sampai 400 km. Sebelumnya kita harus tahu dulu seismic gap ini dikarenakan apa. Nah, seismic gap ini merupakan suatu daerah kuncian yang dikarenakan adanya asperity. Asperity itu zona kuncian di dalam slab subduksi sendiri. Nah, hal itulah yang menyebabkan seismic gap terjadi di kedalaman 240 sampai 400 km tersebut. Saya kira seperti itu Pak Dede. Oke, makasih Pak penjelasannya. Ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya buka lagi. Izin Pak, saya mau bertanya. Oh ya, silakan Bu. Ya. Saya mau tanya, apa kelebihan dari metode-metode lainnya, misalnya DHD atau MJHD gitu? Baik. Mungkin langsung saya jawab saja. Untuk kelebihan dari metode double difference ini, saya rasa ada beberapa. Yang pertama mungkin untuk metode double difference ini dapat meminimalisir residu antara waktu tempuh hasil kalkulasi dan waktu tempuh hasil observasi yang kita ketahui tadi RMS tersebut, dia bisa meminimalisir residu tersebut. Yang kedua, saya rasa dapat memberikan lokasi yang akurat dari hiposentral gempa bumi. Yang ketiga, tidak memerlukan parameter koreksi stasiun. Dan yang terakhir, saya rasa cocok untuk dilakukan di daerah yang memiliki tingkat seismisitas yang tinggi. Mungkin saya rasa itu, Bu, jawaban dari saya. Pak Fahrul? Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, saya rasa karena mungkin dari teman-teman sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Saya rasa cukup presentasi saya di siang hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, stop record ya.